Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Awal dari kelas PJKRB dengan NIM 250 301 5000083. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tolak peluru. Baik, sebelum kita lanjut ke teknik-teknik tolak peluru, yang pertama-tama yang kita harus baru tahu yaitu pengertian tolak peluru. Di mana tolak peluru ini adalah nomor atletik, di mana atlet melemparkan sebuah peluru atau bola logam sejauh mungkin dari dalam sebuah lingkaran tolak ke area pendaratan yang berbentuk sektor. Hasil diukur dari tepi lingkaran ke titik jelajah pertama peluru menyentuh tanah. Adapun sejarah dari tolak peluru yaitu: satu, berasal dari praktik melempar benda berat pada festival dan kompetisi kuno atau Miss Yunani. Yang kedua yaitu benteng modern berkembang di abad 19 di Inggris sebagai bagian dari lomba kekuatan. Yang ketiga yaitu diikutkan pada olimpiade modern sejak awal atau cabang atletik klasik terus berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik dan peralatan semakin distandarkan sepanjang abad 20. Muncul dua teknik dominan yaitu glide atau meluncur dan spin atau rotation atau perputaran. Adapun peralatan dan alat yang digunakan yaitu peluru, bola logam padat, untuk putra yaitu 7,26 kg atau 16 pon, dan untuk putri dewasa yaitu 4 kg. Dan adapun kategori usia atau kelas lainnya dengan berat berbeda, yaitu cincin tolak atau lingkaran beton atau material keras berdiameter 2,135 meter. Dan selanjutnya yaitu bebas batas atau sektor pendaratan, yang dimana sektor ini bersudut 34,90 derajat untuk standar nasional. Kemudian yaitu kuas atau penanda jarak, yang dimana pita pengukur atau rule untuk mengukur jarak. Dan yang terakhir yaitu sepatu tolak, sepatu atletik khusus dengan sol halus dan beberapa model memiliki paku pendek. Sepatu putaran sering berbeda desainnya. Baik, ini merupakan lapangan dari tolak peluru, yang dimana pada daerah yang berwarna orange adalah area masuk dan keluarnya pemain, dan area yang berwarna coklat yang berada di tengah merupakan lingkaran atau area tempat pemain melakukan tolakan dengan diameter 2,135 meter. Dan pada saat pemain melakukan tolakan di area ini tidak boleh melewati garis batas balok tolakan. Yang selanjutnya yaitu area yang berwarna kuning, yang dimana area ini biasa disebut dengan sektor, yang dimana sektor ini berderajat 45 derajat, dan di daerah inilah area jatuhnya peluru atau arah tolakan. Apabila peluru tidak jatuh di area ini, maka tidak akan dinilai. Dan pada daerah yang berwarna hijau ini adalah merupakan garis peranjangan dengan diameter 0,75 meter. Dan baik, adapun posisi pegangan pada tolak peluru dan letaknya pada leher sebagai berikut. Kelima jari direnggangkan, kemudian letakkan peluru di pangkal tangan dan jari-jari kemudian dirapatkan. Ibu jari dan kelingking sudah ada di samping peluru untuk menjaga keseimbangan, dan terdapat rongga pada telapak tangan. Kemudian peluru diletakkan di bagian leher bawah, yaitu tepatnya di bawah dagu. Baik, adapun cara melakukan tolakan yang sah dan pelanggaran yang membuat tolakan tidak sah. Yaitu cara melakukan tolakan yang sah yaitu atlet harus berdiri di dalam lingkaran dan peluru ditempelkan di leher atau di bahu, dan peluru itu harus didorong atau didorongkan ke atas dan depan, bukan dilempar atau diayunkan, dan atlet tidak boleh menjatuhkan peluru di luar sektor sebelum lepas dari tangan.
Setelah menolak peluru, atlet harus menunggu peluru mendarat sebelum keluar lingkaran. Dan atlet hanya boleh keluar melalui bagian belakang lingkaran setelah tolakan selesai. Dan pelanggaran atau tolakan tidak sah atau foul, yaitu apabila atlet menyentuh bagian atas tepi lingkaran atau papan pembatas saat menolak. Dan apabila atlet keluar dari lingkaran sebelum peluru mendarat, dan atlet keluar melalui bagian depan lingkaran, dan peluru mendarat di luar sektor 34,92 derajat, dan peluru tidak ditempelkan di leher sebelum ditolak. Atlet menolak dengan dua tangan atau mengayunkan peluru seperti melempar. Baik, dan ada pun dua gaya pada tolak peluru, yaitu gaya ortodoks dan gaya O'Brien. Baik, yang pertama yaitu gaya ortodoks atau gaya menyamping. Baik, yang kedua yaitu gaya O'Brien atau gaya membelakangi.